Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2338 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sefanya pasalnya pertama, ayat 2 sampai ayat 18. Di bawah perikop penghukuman pada hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit. Dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan, dan ratapan dari perkampungan baru, dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta,
sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita sudah masuk di kitab Sefanya. Arti nama Sefanya adalah Tuhan menyembunyikan. Haleluya. Tema utama kitab Sefanya berisi beberapa gambaran paling kuat tentang keadilan dan harapan Tuhan yang ditemukan dalam kitab ini. Sefanya memperingatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya bahwa hari Tuhan sudah dekat. Amin. Di mana hari Tuhan itu, Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa dengan api yang menyala-nyala. Amin. Saudara perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa Tuhan akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Nuh, di mana Tuhan mendatangkan air bah untuk menyapu bersih manusia di seluruh dunia. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang berjumlah 8 orang yang selamat di hari bah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan menyapu bersih semua yang ada di atas muka bumi itu? Karena perbuatan dosa umat manusia yang sungguh-sungguh terlalu. Mereka tidak lagi takut Tuhan, justru mereka terang-terangan memperlihatkan, mempertontonkan dosa kepada Tuhan yang menyebabkan Tuhan murka dan menghapus satu generasi itu dengan air bah. Dan yang selamat hanya Nuh dan keluarganya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara belajar dari Nuh bahwa yang selamat hanya Nuh dan keluarga, hanya mereka yang taat dan takut akan Tuhan, hidup benar, maka saudara akan mengalami sama seperti Nuh, diselamatkan di malapetaka besar yang menimpa umat manusia pada saat itu. Jadi saudara, di saat Tuhan berkata Tuhan akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, itu menandakan bahwa dosa umat manusia itu sudah sangat-sangat besar sehingga menyebabkan Tuhan itu murka dan hendak menyapu bersih segala yang ada di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara bertobat. Supaya apa saudara? Supaya kita diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa alasan Tuhan mau mendatangkan malapetaka untuk menyapu bersih umat manusia? Tentunya karena dosa yang dilakukan umat manusia. Dosa-dosa seperti apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan mau menyapu bersih yang hidup, yang ada di atas muka bumi ini. Alasan yang pertama saya temukan di ayat 4. Perhatikan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Alasan Tuhan mendatangkan malapetaka karena
dosa yang dilakukan umat manusia, mereka membuat patung untuk mereka sembah, yaitu Baal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita membuat Baal. Ketika apa saudara? Ketika kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tanpa kita sadari kita sudah membuat Baal. Kita sudah menyembah yang bukan Tuhan. Saudara dan saya anak Tuhan. Seharusnya di hari-hari ibadah kita ada di rumah Tuhan. Tapi kenyataannya di hari Minggu pun kita begitu sibuk, bahkan menyibukkan diri, sehingga kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, itu menandakan kita sudah membuat Baal. Baik itu dalam pekerjaan kita bisa jadi berhala, saudara. Bos kita bisa jadi berhala. Teman kita, kekasih hati kita, hobi kita bisa jadi berhala. Kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan itu murka kalau umat Tuhan tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, iblis tahu untuk menjauhkan diri saudara dengan Tuhan. Iblis buat saudara sibuk. Iblis buat saudara cinta akan uang, sehingga saudara sibuk mencari uang, lupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Tanpa kita sadari, kita sudah membuat berhala. Yang kita sembah bukan Tuhan tapi Baal. Bertobat saudara. Karena apa? Karena alasan itulah yang membuat Tuhan akan menghapus semua yang ada di muka bumi ini. Karena umat Tuhan yang Tuhan ciptakan, bukannya beribadah kepada Tuhan, justru mereka beribadah kepada berhala. Yang kedua, karena manusia menyembah Baal itu. Mereka bukan hanya membuat, tetapi mereka menyembah. Itu yang membuat Tuhan itu murka. Ada berapa banyak orang memuji, menyembah pekerjaan mereka, menyembah bos mereka, menyembah perusahaan di mana mereka bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang begitu takut kehilangan pekerjaan. Saudara, yang harusnya kita takut adalah kita terputus hubungan dengan Tuhan. Ketika kita tidak lagi terhubung dengan Tuhan, itu adalah awal sumber dari malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara karena Tuhan, karena mau beribadah, akhirnya bos saudara pecat saudara, tidak apa-apa saudara. Karena kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan hanya mengejar dunia, saudara akan ditimpakan malapetaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hanya menyembah Tuhan saja. Amin. Jangan sampai saudara menyembah pekerjaan sampai saudara takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan untuk usaha saudara, kehilangan untung saudara, sampai saudara akhirnya tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Kenapa Tuhan mau menyapu bersih umat manusia? Karena mereka menyembah berhala yang membuat sakit hati Tuhan. Mereka yang tadi kan yang pertama mereka membuat Baal. Yang kedua mereka menyembah Baal itu menjadi berhala yang membuat sakit hati Tuhan. Yang ketiga saudara, alasan yang ketiga Tuhan mau mendatangkan malapetaka, menyapu bersih umat manusia. Yang ketiga, perhatikan ayat 5 di sana dikatakan, juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Saudara lihat, alasan yang ketiga, manusia kompromi dengan dosa. Mereka sudah, firman Tuhan dikatakan, menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan,
Namun di samping itu bersumpah kepada dewa. Saudara, ini kan bicara kompromi. Injak kaki dua ini. Saudara, seharusnya kita harus berketetapan hati. Yang kita sembah hanya kepada Tuhan saja. Saudara, jangan kompromi. Yang penting Pak Pendeta aman, tidak masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sudah berkaitan dengan iman, kita harus berketetapan hati. Amin. Kita harus memilih satu saja yang kita sembah, yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Hanya satu saja, nggak boleh kompromi, saudara. Saudara lihat, mereka sudah bersumpah setia kepada Tuhan, tetapi mereka masih kompromi, bersumpah juga kepada dewa mereka. Saya kasih contoh yang nyata. Kita sudah orang percaya kepada Tuhan, lalu kita datang di orang tertentu yang beragama beda dengan kita. Lalu mereka menawarkan, enggak apa-apa kok, ikut saja, ambil saja. Kalau ada sesuatu yang dikasih minum saja, ya. Yang penting kan kamu tetap Kristen, ikuti saja. Untuk upacara ini, saudara, kita sebagai orang Kristen ya kita hanya menonton saja sebagai bentuk toleransi kita. Tapi kalau kita sudah mengikuti, kita sudah makan minum yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kita sudah kompromi jadinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan Tuhan murka dan hendak menyapu bersih umat manusia di muka bumi ini karena apa? Karena perbuatan manusia pada saat itu sudah kompromi. Mereka sudah orang percaya, nyata-nyata mereka sudah beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, tapi mereka masih mendua hati. Mereka kompromi, mau mencari aman. Itu membuat Tuhan itu murka. Bertobat, saudara. Kalau kita sudah orang percaya, nyatakan diri kita. Oh, saya sudah orang percaya, saya nggak boleh melakukan itu. Saya hanya melihat saja, menonton saja. Saya tidak perlu melakukan hal yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kompromi. Yang keempat, alasan Tuhan hendak mendatangkan malapetaka menyapu bersih umat manusia. Karena yang keempat, manusia tidak mencari Tuhan. Perhatikan ayat 6. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan mau menyapu bersih umat manusia ini? Karena umat Tuhan sudah tidak lagi mencari Tuhan. Mereka yang mereka cari cuan, bukan Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen mempraktekkan hal ini? Mereka tidak lagi mencari Tuhan. Betul, mereka Kristen. Wah, bahkan ada orang yang tidak rohani, tetapi fanatik kepada kekristenan ada. Contohnya saya dulu. Saya hidup dalam dosa, tapi kalau urusan bela gereja, wah itu paling depan, saudara. Karena saya pikir, saya sudah berdosa. Dosa saya sudah tidak bisa diampuni Tuhan. Mungkin dengan cara membela gereja, membela iman, wah ini satu-satunya cara Tuhan mengampuni dosa saya. Dengan, mati martir untuk gereja. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, padahal dalam kehidupan saya hidup dalam dosa, tidak pernah ke gereja, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak pernah pergi ke gereja, tapi fanatik, radikal. Saudara, saya mau bilang, kalau saudara tidak datang cari Tuhan, saudara sedang cari-cari masalah dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu salah satu alasan Tuhan mau menyapu bersih umat Tuhan, karena umat Tuhan tidak mencari Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, alasan Tuhan mau mendatangkan malapetaka, menyapu bersih umat manusia di muka bumi ini, yang kelima. Karena manusia semakin jahat. Saudara perhatikan ayat 9. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan apa? Dengan kekerasan dan penipuan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan mau datang ke malapetaka besar? Karena manusia semakin hari semakin jahat. Saudara ingat waktu zaman Nuh, Alkitab mencatat bahwa perbuatan manusia di zaman Nuh semakin hari semakin apa? Semakin jahat. Dan kejahatan mereka itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan murka dan mendatangkan air bah yang meliputi seluruh bumi pada saat itu. Jadi air bah itu bukan terjadi lokal saja, tidak, tapi menyapu bersih seluruh bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa hari Tuhan itu, hari malapetaka yang besar itu akan menyapu bersih umat manusia. Karena alasan-alasan tadi. Karena mereka membuat patung, lalu mereka sembah menjadi berhala, mereka menyembah berhala, mereka kompromi, mereka tidak lagi mencari Tuhan, mereka semakin hari semakin jahat. Itu adalah alasan yang tepat dari Tuhan untuk mendatangkan malapetaka, menyapu bersih umat manusia di muka bumi ini. Bertobat saudara supaya kita selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat? Bertobat. Datang cari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara akan selamat. Dan hiduplah berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pastikan saudara selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah melawat kami semua dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami supaya kami terus hidup dalam pertobatan. Tidak pernah melupakan Tuhan. Ajar kami supaya terus cari Tuhan. Dan bergantung, berharap, mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Bimbing kami terus dengan kebenaran firman, sehingga kami terus berjalan di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, lawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan berkat Tuhan terus tercurah kepada semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka diberkati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.